panjang dan penuh terjal, membuat orang menjadi kesal. Orang yang suka banyak membual, hidupnya nanti kan penuh sial. Shalom, bonjour, ahoy. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam renungan pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 8 April 2020. Baiklah, kita mulai renungan pagi kita dengan berdoa. Tuhan kami yang baik, yang selalu menyertai kami dalam segenap hidup kami, dalam apapun yang kami jalani dalam keseharian kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesehatan yang baik pada kami dan sukacita dari bangun tidur kami yang segar, yang Engkau selalu jaga kami Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan kami semakin dikesadarkan bahwa setiap hari, setiap waktu Engkau selalu memberikan kedamaian, sukacita, kesehatan, dan bimbingan, sehingga kami semakin menyadari kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami datang dekat selalu bersandar padamu, menyatukan hati dan jiwa kami pada kuasa kasih karunia-Mu Roh Kudus. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan ini membawa kami lebih dekat padamu, menuruti kehendak-Mu, dan menjadi tiang-tiang garam untuk membawa umat-umat kepada Tuhan untuk bertobat dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa atas segalanya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi kita saat ini adalah Tuhan harus mendapatkan persetujuanmu. Ayat hafalan bagi kita, mari kita baca bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Berdampingan dengan ajaran Injil, pembantu iblis sedang bekerja tetapi hanyalah sebagai alat media roh-roh dusta. Ada orang yang mula-mula hanya ingin mengetahui, tetapi oleh karena melihat hasilnya, maka selangkah demi selangkah ia tertarik dan akhirnya ia telah dikuasai oleh suatu kemauan yang lebih kuat dari kemauannya sendiri. Ia tidak dapat meluputkan dirinya dari kuasa yang ajaib itu. Pertahanan jiwa telah rubuh. Ia tidak mempunyai tembok lagi untuk menghalangi dosa. Apabila sekali firman Allah dan rohnya ditolak, ada seorang manusia yang mengetahui sampai berapa dalamnya ia akan tenggelam. Dosa-dosa tersembunyi atau hawa nafsu tertentu yang menjajah dia sebagai seorang tawanan, sebagaimana orang yang dirasuki iblis di Kapernaum. Walaupun demikian, keadaannya belum juga putus asa. Alat yang dapat mengalahkan si jahat ialah alat yang telah dipergunakan Yesus mengalahkan iblis, yaitu kuasa firman Allah. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi jika kita rindu mengetahui dan melakukan kehendak-Nya, perjanjiannya akan menjadi milik kita, yaitu kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu ajaranku. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 32 dan 7 ayat 17. Oleh percaya akan perjanjian ini, setiap orang dapat dilepaskan dari jerat kesalahan dan kuasa dosa. Tiap-tiap orang bebas memilih kuasa mana yang ia mau agar memerintah dirinya. Walaupun seorang yang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan di dalam Kristus. Orang yang dirasuki iblis ini sebagai pengganti dosa
Ia hanya dapat mengucapkan perkataan dari iblis, akan tetapi isi hatinya yang tidak dapat dikeluarkan itu telah didengar. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam kebutuhan, walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan. Mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di surga tidak akan dibiarkan dalam kuasa iblis atau di dalam kekurangan diri mereka. Mereka diundang oleh juru selamat, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ia mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat 5. Roh kegelapan akan berperang bagi jiwa untuk takluk di bawah pemerintahannya, tetapi malaikat Allah akan merebut jiwa-jiwa itu dengan kuasa kemenangan. Tuhan berkata, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Tertulis dalam Yesaya 49 ayat 24 dan 25. Renungan pagi kita kali ini dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 268 dan 269. Saudaraku yang dimuliakan dalam kasih karunia Tuhan, adalah upaya iblis untuk dalam hidup kita, setiap kita, iblis berupaya menunjukkan, menyatakan, memberitakan sesuatu yang berdampingan dengan ajaran Injil, sehingga seolah-olah kita manusia merasakan itu sebagai suatu pengajaran yang benar. Tetapi ternyata roh-roh media dusta yang dikerahkan oleh iblis sedang berusaha untuk kita membawa kita jauh, perlahan-lahan menjauh dari kebenaran firman Allah. Kita harus waspada dengan segala upaya yang dilakukan iblis yang membuat kita semakin merasakan bahwa kita berada pada suatu posisi atau kondisi yang nyaman, yang benar, kondisi yang diterima oleh kalangan-kalangan yang ada di sekitar kita. Padahal dalam kondisi ini kita sudah semakin jauh dari kemuliaan Tuhan. Alat yang digunakan oleh iblis adalah alat yang biasanya dikatakan bahwa kita akan bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan Allah, bahwa Dia akan memberikan segala yang terbaik, segala yang terindah dalam hidup kita hanya dengan menyembah kepadanya. Itu merupakan satu dasar pemikiran yang biasa digunakan iblis. Seperti biasanya ketika iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, sembahlah aku, pujilah aku, maka semua ini, seisi dunia akan kuserahkan kepadamu. Tetapi saudaraku, alat yang digunakan oleh Yesus adalah firman Allah. Makanya kita jangan pernah meragukan sedikit pun kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita menjauhkan hati kita dari bisikan Roh Kudus. Kita harus sering mempelajari firman Tuhan dan memberikan jiwa kita untuk semakin dekat kepadanya, supaya Allah mengendalikan pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu ketika kita tidak ikhlas, tidak setuju, tidak dengan rendah hati, tidak dengan sepenuh hati memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan.
Dia tahu. Oleh karena itu, mulai sekarang, berikanlah hatimu, selidikilah hati kita. Apakah kita memang ikhlas, jujur untuk datang kepada Tuhan? Bila masih belum, masih ada yang menghalangi kita, buanglah itu, baik itu nafsu akan harta, kekuasaan, maupun pengaruh-pengaruh dalam lingkungan kita. Biarlah kita lepaskan itu satu persatu. Kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih megah daripada kerajaan surga. Tidak ada yang lebih agung daripada kemuliaan Tuhan. Biarlah kita sadar akan hal ini, sehingga kita bisa mengerti bahwa tidak ada satupun keinginan iblis, kuasa iblis, godaan iblis yang akan berpengaruh dalam hidup kita. Demikian renungan pagi kita pada pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan menjadi perisai kita, dan firman-Nya menjadi kekuatan kita, dan kita tetap beria-ria, bernyanyi dan bersyukur dalam hidup kita atas segala yang sudah Tuhan berikan. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha mulia, terima kasih untuk firman Tuhan yang menyatakan bahwa bila kami memberi hati, jiwa, dan pikiran kami dengan tulus sepenuh hati, rendah hati, dan dengan pertobatan yang sungguh, maka Engkau akan menggunakan kami Tuhan untuk alat kemuliaan-Mu, menyebarkan firman-Mu, dan hidup dalam kasih setia-Mu. Tuhan, kami akan Engkau gunakan bila kami bertelut dengan rendah hati dan pertobatan penuh. Engkau akan gunakan kami untuk keselamatan bangsa, negara, dan seluruh isi bumi ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Bapa, kami menjadi orang-orang penurut di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa pada para medis dan tim medis yang ada di negara ini, di seluruh dunia, di kota kami Pekanbaru, Riau, di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka kesabaran, hikmat, kebijaksanaan, kesatuan hati, dan rasa syukur sukacita dalam melayani pasien-pasien dan kami masyarakat yang ada di sekitarnya, supaya bisa memberikan kepada kami niat, semangat, sehat yang lebih baik, sehingga Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia dibawa kepada kesehatan yang daripada Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur atas aparat keamanan yang ada di negara kami. Biarlah Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada mereka, Kau berikan kepada mereka semangat dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara kami dari kondisi-kondisi yang bisa mengganggu ketentraman kami Tuhan. Biarlah Tuhan, dalam situasi penyebaran virus yang berbahaya ini, mereka tetap Engkau jaga, tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa kemuliaan-Mu. Jaga mereka Tuhan, supaya mereka terhindar dari sakit penyakit, sehingga mereka dapat menjaga keamanan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, para menteri, dan presiden kami, para anggota DPR, DPRD, dan perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Daerah Tuhan. Biarlah semua pemerintah kami Engkau berkati Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka semangat untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga mereka dapat memimpin kami untuk melewati masa krisis ini dengan baik dan aman. Seluruh kebutuhan kami, walaupun sulit tapi terpenuhi, walaupun kondisi berat tapi ekonomi kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas keberadaan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka selalu, dimanapun kami semua berada Tuhan. Seluruh masyarakat, biarlah kami bersatu padu menjaga kesehatan kami Tuhan,
mengikuti arahan-arahan pemerintah, dan juga menjaga situasi-situasi tetap kondusif dan aman, supaya situasi yang genting ini dapat kami lalui dengan damai sejahtera, sukacita, kesatuan hati, kebersamaan, dan rasa syukur yang tidak terbatas padamu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan, setiap waktu, setiap saat dan detik, untuk tetap memuliakan Engkau, menerima kasih karunia-Mu, dan hidup dalam kemurahan kasih setia-Mu. Demikian doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Jikalau ingin buah dipetik, panjatlah dulu pepohonannya, sebelum nanti maut mencekik. Berbuat baiklah kepada sesama. Bonjour, Horace.